Pembahasan kita di hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, kita sampai di hadis ke-32. Nah, An Abi Sa'id, ya, Sa'ad ibnu Malik ibni Sinan radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dararun wala dirar. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma. Nah, dari Abu Sa'id, ya, ini kunyah, nama asli beliau adalah Sa'ad. Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan. Ya, semoga Allah meridhoi beliau. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darar wala dirar. Tidak ada bahaya dan membahayakan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita wajib menghilangkan bahaya. Baik sebelum bahaya itu menimpa kita ataupun setelah menimpa kita. Berarti ada tindakan pencegahan, ya. Ya. Jadi kita harus mengadakan usaha pencegahan agar jangan sampai bahaya itu menimpa. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengobatan. Ya. Di mana kita melakukan usaha-usaha setelah usaha-usaha untuk menghilangkan bahaya itu setelah bahaya itu menimpa. Jadi misalnya kaitannya dengan penyakit misalnya. Maka kita harus melakukan usaha pencegahan. Jangan sampai kita itu terkena penyakit. Ya. Demikian pula kita harus melakukan usaha pengobatan setelah penyakit itu menimpa kita. Jadi kita menghilangkan penyakit yang sudah mengenai diri kita. Nah, ini adalah satu pemaknaan dari hadis tersebut. Ya. Jadi kita tidak boleh tertimpa bahaya dan kita harus menghilangkan bahaya setelah bahaya itu mengenai diri kita. Ada juga yang menafsirkan la darar wala dirar, yaitu dengan apa? Tidak boleh membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Nah, ya, ini satu prinsip yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Ya, lebih-lebih kehidupan bermasyarakat. Nah, maka hadis ini sangat tepat untuk kita pahami dan kita jalankan di kondisi yang saat ini sedang kita alami. Ya. Kalau kita misalnya kita ini, ya, mengambil penafsiran pertama, maka kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan agar kita tidak terkena penyakit. Ya, misalnya kita harus melakukan usaha-usaha agar kita tidak terkena COVID-19. Misalnya apa? Ya, kita menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Ya, kita misalnya apa? Memakai masker. Ya, bahkan sekarang maskernya harus double atau masker kesehatan yang level tinggi.
Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, kita menghindari kerumunan. Ya. Kemudian kita apa? Mencuci tangan. Ya. Kemudian tidak bepergian. Ya, membatasi aktivitas. Ini semua adalah apa? Dalam rangka upaya pencegahan agar jangan sampai kita terkena. Ya. Bahkan termasuk hal yang dianjurkan ya, misalnya kita mengalami gejala-gejala nih, kita misalnya ada demam, ada batuk, ada ya kayak orang gejala flu gitu, kok sudah berapa hari nggak sembuh, silakan melakukan tes. Ini untuk pencegahan. Dengan tes, kita akan tahu apakah diri kita positif terkena COVID atau tidak. Ini penting dalam rangka untuk apa? Mengambil tindakan. Oh, kalau kita positif berarti apa? Aku harus menjaga diri. Aku harus isolasi. Aku harus melakukan pengobatan. Gitu loh. Tidak kemudian malah keluyuran kemana-mana. Itu akan membahayakan orang lain. Tapi kalau misalnya, oh hasilnya negatif, ya sudah alhamdulillah. Jangan takut untuk tes. Jangan khawatir dengan, oh nanti kalau tes mesti di-COVID-kan. Itu berita yang atau pendapat yang keliru. Ya. Nah, jadi ini usaha pencegahan. Kemudian yang kedua adalah apa? Pengobatan. Seandainya kita sudah ngerti diri kita positif, ya yuk kita lakukan pengobatan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kesehatan. Itu pengamalan la dharar wa la dhirar, tafsir yang pertama. Kita melakukan upaya pencegahan, kita juga melakukan upaya apa? Pengobatan. Nah, ini terkait dengan tafsir yang kedua, bahwa kita tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan, itu membahayakan diri kita loh. Ya, membahayakan diri kita. Berarti kita menjatuhkan pada keadaan untuk kita ini tertular virus COVID-19. Seandainya kita belum terkena. Nah, kemudian tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, kita juga nggak ngerti apakah diri kita ini ya membawa virus COVID-19 atau tidak. Mungkin kita termasuk jenis orang OTG. Itu apa? Orang tanpa gejala. Kita membawa virus, tapi kita tidak bergejala. Tidak menunjukkan tanda-tanda kita sakit. Gitu. Nah, ini akan membahayakan orang lain kalau kita tidak menjalankan apa protokol kesehatan, kumpul-kumpul dan sebagainya. Maka al-ikhwah rahimakumullah. Nah, kenapa di sini misalnya pondok mengambil kebijakan belum mendatangkan santri ke pondok untuk menjalani pembelajaran tatap muka berpegang dengan hadis ini, kaidah ini salah satunya. Yaitu apa? Upaya pencegahan dan upaya pengobatan. Supaya tidak membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Karena ya mohon maaf sebetulnya ya ketika ada yang nekat menjalankan pembelajaran tatap muka atau satu pesantren yang nekat mendatangkan santrinya dalam kondisi dilarang seperti ini pelanggarannya banyak. Ya. Dan sebetulnya banyak sekali kasus terjadi di pesantren bahwa ya di mereka itu sebenarnya klaster banyak yang terkena sebetulnya. Cuman biasanya apa? Ditutup-tutupi. Untuk apa? Menutupi kesalahan sebelumnya gitu loh. Ya.
Karena mereka kan biasanya awalnya ngeyel, udah kita nggak apa-apa, kita datangkan santri gini 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 gini. Padahal udah dilarang. Ya, kenapa? Atau juga nekat padahal dia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Harus begini begini begini. Ya, protokol kesehatannya. Ya, tapi nekat. Sehingga kemudian terjadi misalnya ada yang positif, bahkan bukan cuma 1, 2, misalnya banyak gitu. Mereka berusaha untuk nutupi. Mereka juga tidak mau melaporkan ke pihak yang berwenang. Kenapa? Takut untuk disalah-salahin. Dulu kamu udah saya larang, di kamu nekat kok. Sekarang yang repot siapa? Seperti itu. Dan biasanya banyak yang lepas tangan ya, tidak mau tanggung jawab. Gitu. Ya, mungkin ada yang sakit terus dipulangkan gitu aja. Suruh jemput orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini kan tindakan yang kurang baik menurut saya. Taip. Jadi ini hal yang mesti harus difahami betul. Jangan sampai kita ini membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Kemudian kita juga harus apa? Berusaha mencegah timbulnya bahaya sebelum bahaya itu menimpa. Kemudian kita harus menghilangkan bahaya setelah bahaya itu mengenai diri kita. Taip. Kemudian rekan-rekan yang saya muliakan, ya, dari hadis tadi kita juga bisa mengambil faedah bahwa syariat Islam itu mengangkat semua kesulitan dan hal-hal yang memberatkan. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, ma ja'alallahu fiddin min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama itu satu yang berat. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah senang membuat ringan dan Allah tidak senang untuk memberatkan. Ya. Sebagaimana juga doa yang diabadikan di akhir surat Al-Baqarah. Ya. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami sesuatu yang berat seperti yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Dan doa ini ya dijawab oleh Ta'ala, na'am qad fa'altu. Ya, aku sudah melakukan. Ya. Jadi agama Islam itu apa? Agama yang mudah, gampang. Ya. Dan seandainya kaum muslimin ya yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia ini yang mengamalkan hadis ini, ya insya Allah Ta'ala ya pandemi COVID tidak sedahsyat yang kita alami pada hari ini. Ya masalahnya banyak kita itu menunjukkan sikap pembangkangan kepada kebijakan pemerintah. Nah, suruh pakai masker nggak mau pakai masker, ya suruh membatasi kegiatan nekat, ya suruh berdiam di rumah, nah, dengan berbagai alasan. Maka kita sebagai santri, orang yang belajar agama, hendaknya memberikan contoh yang baik. Ya, bahkan kita ini sedih kadang-kadang yang melihat sebagian teman-teman itu masa dalam kondisi seperti ini ya masih melakukan kegiatan yang sebetulnya tidak pas. Tapi mereka kemudian memberikan alasan-alasan. Coba, mereka masih melakukan futsal. Ya, bahkan diadakan pertandingan futsal. Ini dari mana pemikirannya? Katanya bahwa ini kan dalam rangka olahraga meningkatkan imunitas badan. Ya, kalau saya ketemu sama dia, batukmu tak bilang gitu. Otakmu di mana? Gitu. Apakah masing-masing itu sudah sebelum futsal sudah dites bahwa mereka semua negatif? Kan nggak ada. Bahkan disuruh tes pun banyak yang nggak mau. Alasannya tadi nanti di COVID kan.
Nah, mungkin ada yang badminton. Oke, mungkin pas badminton itu ya jaraknya ada ya, main single. Tapi habis badminton, minum bareng, makan bareng, ngobrol bareng. Ya, sedangkan pemerintah sekarang ini membatasi apa, makan di warung hanya 20 menit. Nah, coba. Jadi sebetulnya agama ini mudah, nggak sulit. Cuman karena hawa nafsu kita menjadikan kita merasa sulit. Ya, gitu. Lupa dengan prinsip-prinsip agama kita. Lupa dengan tauhid. Ya, seakan-akan dengan PPKM itu nanti membahayakan kita. Kita nggak bisa makan, kita dapat rezeki dari mana? Allah musta'an. Kenapa? Lupa dengan Allah. Huwar rozzaku. Lupa dengan itu. Allah yang memberi rezeki. Ya. Nah, kemudian hadis ini sekali lagi menunjukkan haramnya membahayakan orang lain dengan bentuk apapun, dengan cara apapun. Nah, maka di sini kan mutlak, la dharar wala dhirar. Dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Maka ketika kita ini tidak mematuhi protokol kesehatan, sebetulnya kita masuk di sini. Kita melanggar keharaman syariat, bukan sekedar melanggar undang-undang pemerintah. Ya. Terlebih yang suka menyebarkan hoak. Ini bahaya sekali. Membahayakan nyawa orang. Coba kalimat yang mengatakan, jangan ke rumah sakit, jangan tes, nanti pasti akan di-COVID-kan. Ini pikiran iblis ini. Nah, berarti dia sudah dong dengan para dokter yang telah berjuang. Nah, kalau kemudian ada orang meninggal gara-gara ucapan dia, ngikuti ucapan dia, siapa yang bertanggung jawab? Apa dia tidak khawatir nanti di akhirat termasuk orang yang bangkrut? Nah, kemudian dari hadis ini pula kita bisa simpulkan bahwa semua ketentuan hukum syariat Islam itu tidak mengandung bahaya. Jadi tidak ada satu hukum pun di dalam syariat Islam yang membahayakan manusia. Justru melindungi dari bahaya. Nah, maka di sini termasuk salah satu tujuan syariat Islam itu adalah apa? Mencegah adanya bahaya. Mencegah terjadinya bahaya sebelum bahaya itu datang. Dan menghilangkan bahaya ketika bahaya itu sudah datang. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan yang saya muliakan, jadi seorang Muslim itu tidak boleh egois, tidak boleh hanya mikir dirinya sendiri, tapi dia juga harus memperhatikan orang lain. Ya, apakah yang saya lakukan, apakah yang saya ucapkan ini membahayakan orang lain atau tidak? Harus dipikir ke sana. Nah, ya. Maka rekan-rekan yang saya muliakan, kalau prinsip ini betul-betul kita jaga, maka ini akan menumbuhkan persatuan, kasih sayang, kelembutan di kalangan kaum muslimin. Nah, ya, jadi sekali lagi, hadis ini adalah kaidah yang sangat luar biasa. Kaidah besar yang mestinya kita pegang dalam menjalani apa? Kehidupan di dunia ini. Nah, selanjutnya rekan-rekan yang saya muliakan, kita masuk di hadis ke-33. Ya.
Hadis ke-33 yaitu hadis dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bidakwahum ladda rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata alal mudda'i wal yamina ala man ankar. Seandainya manusia dikabulkan untuknya semua tuduhannya, pengakuannya, maka pasti akan banyak orang yang menuntut, menuduh, ya, berkenaan dengan apa? Harta dan darah orang lain. Jadi kalau setiap tuduhan itu diterima, setiap tuntutan itu dipenuhi, ya orang akan menuntut harta dan darah orang lain. Akan tetapi orang yang menuduh harus mendatangkan bukti-bukti. Jadi kewajiban orang yang menuduh itu apa? Mendatangkan bukti. Dan kewajiban orang yang dituduh kalau dia mengingkari, dia harus melakukan apa? Sumpah. Nah. Ya, jadi seperti itu. Baik. Ya, hadis ini juga merupakan satu kaidah besar dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Jadi Islam itu betul-betul luar biasa menjaga hak-hak kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi kalau orang itu setiap kali menuntut, setiap kali menuduh, diterima dan dipenuhi tuduhannya, ya pasti orang akan sembarangan aja dia nuduh orang lain. Fulan telah mengambil duit saya, sudah dipenuhi. Fulan, ya kamu kembalikan. Ya, seperti itu ya repot nanti akhirnya. Maka di sini kaidahnya supaya tidak terjadi seperti itu, supaya tidak terjadi kezaliman, maka Islam membuat satu kaidah. Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti, kemudian orang yang mengingkari dia harus apa? Melakukan sumpah. Nah, jadi tidak sekedar apa? Main tuduh. Nah, jadi ini satu hal yang mesti harus kita perhatikan ketika kita apa? Menjalani interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, jadi tidak serta-merta orang yang menuduh, menyatakan suatu diterima, tapi harus mana buktinya, gitu loh. Ya. Ini hal yang sangat penting. Dari hadis di atas, ya ada beberapa faedah, ya, bahwa syariat Islam mewajibkan adanya bukti-bukti agar manusia tidak sembarangan menuduh orang lain, ya, berkenaan dengan harta ataupun jiwa ataupun kehormatan. Nah,
Kemudian dari hadis ini juga mengisyaratkan ada sih sebagian orang yang tidak punya kehormatan, orang yang jelek, nggak punya rasa takut. Itu apa? Menuduh orang lain. Sebagaimana yang banyak lah, mungkin banyak di antara apa? Orang mengatakan selebritis ya. Kaum selebritis itu sering membuat sensasi-sensasi dengan melontarkan tuduhan-tuduhan para politikus dan sebagainya. Seringkali seperti ini. Ya, melakukan apa? Tuduhan-tuduhan. Ya. Kemudian yang penting juga dari hadis ini apa? Islam mendidik manusia tentang wajibnya tasabut, memastikan sesuatu. Meskipun dalam hal yang sepele. Gitu. Maka Allah telah mengatakan apa? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu seorang fasik dengan satu kabar. Kabar ini kan umum. Apakah kabar berupa tuduhan atau apa? Maka apa? Cari kejelasan. Cari kepastian. Benar nggak berita ini? Nah ini kita tuh kadang heran dengan teman-teman kita ini. Sudah lama ngaji, sudah ngerti kaidah, ya kan? Tapi terlindas dengan media sosial. Jadi seakan-akan apa yang didapatkan di internet, apa yang dia baca di grup WA, apa yang dia dapatkan di Facebook itu pasti benar gitu loh. Sehingga mereka tanpa berpikir meyakini, kemudian apa? Menyebarkan berita itu. Ya. Padahal kita ini kan sudah dididik. Ya kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu nggak ngerti. Dididik di situ kan? Kalau urusan agama ya tanyalah kepada ulama. Gitu kan? Kalau urusan kesehatan akan tanya kepada tenaga kesehatan, tanya kepada dokter spesialis atau apalah gitu. Nah ini kita nggak jelas. Di internet ada orang nulis. Kita nggak tahu siapa dia. Dia dokter atau enggak. Bahkan mungkin banyak orang yang memang sengaja membuat tadi apa? Kekacauan. Ya, dia tulis di atas namanya. Ya, di depan namanya dokter Fulan gini. Padahal mungkin dia itu tipu-tipu. Kenapa kita nggak waspada? Kenapa kita langsung percaya? Bukankah kita diminta untuk mencari kejelasan? Tanya kepada ahlinya. Gitu. Ya. Kan ya aneh ya, seperti kemarin muncul fatwa ulama dibantah dengan fatwanya ustadz. Lucu kan? Ya, ulama misalnya memfatwakan kalau sholat menjaga jarak, kemudian apa namanya memakai masker dan sebagainya. Dibantah dengan pendapatnya ustadz. Memang ulama itu nggak paham apa tentang hadis, tentang kewajiban merapatkan shaf. Memang yang paham ustadzmu aja. Coba. Ya tentunya kita berpikir ulama itu pembahasannya luas. Apalagi hadis yang masyhur tentang kewajiban merapatkan shaf. Masa itu terluput? Masa ulama nggak ngerti? Coba. Dibantah dengan pendapat apa namanya? Pendapatnya sama ustadznya. Oh, kita tuh kewajiban untuk merapatkan shaf. Jangan sampai membuat celah bagi syaitan. Ulama apa nggak mikir sejauh itu? Ya, hati-hati. Cari kejelasan. Ya. Bahkan muncul dengan kalimat yang kelihatannya ilmiah. Bagaimana mensikapi fatwa ulama yang menyelisih syariat? Coba. Dimukadimai dengan itu. Jadi dianggap
ketika ulama berfatwa bahwa sholat itu harus menjaga jarak, tidak boleh rapat softnya karena kondisi pandemi, itu dianggap fatwa yang menyelisih syariat oleh anak-anak kecil ini. Meskipun di Indonesia dikatakan ustadz besar, tapi dibandingkan mereka ya tidak ada apa-apanya. Bandingkan ulama kibar. Coba. Ada yang berpendapat, wah, kenapa masjid ditutup, pasar dibuka? Yang tadi, la darar wala dirar. Kita katakan, nah, ngapain kita? Ya kan? Ada masjid yang lebih mulia ditutup, ya kan? Masjid Nabawi, masjid apa? Masjid Al-Haram. Karena memang dalam rangka untuk menghindari bahaya, untuk mengangkat bahaya. Sampai kemarin ada yang posting perbedaan Indonesia dan Palestina. Ya, kalau Palestina, masjid itu dipertahankan mati-matian. Tapi Indonesia, masjid itu ditutup karena takut mati. Ini orang yang enggak waras pemikirannya. Coba. Jadi bukan sekedar takut mati, bukan itu. Ini dalam rangka untuk menjaga keselamatan jiwa. Ingat ya, barang siapa membunuh satu jiwa seakan-akan membunuh jiwa seluruh manusia. Dengan alasan juga, oh di masjid itu nggak mungkin kena virus. Siapa bilang? Coba awal-awal pandemi, ya di tahun 2020, yang terkena itu kan klaster istimak di Goa dari kelompok jamaah tabligh. Ya, habis pertemuan dari Goa mereka pulang, ya ada di kebun jeruk, ya kan klaster juga. Masjid sama, enggak ada. Gitu loh. Maka kita harus hati-hati. Jadi kalau ada berita, hati-hati. Rem jempolmu untuk kemudian apa? Memforward ya dan sebagainya. Hati-hati. Maka ya fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ahlinya. Ya tadi kalau dalam hal ini ya tanyakan kepada tenaga-tenaga kesehatan ya, para dokter dan sebagainya berkenaan dengan virus COVID-19. Ya. Nah, jangan tanya kepada orang yang tidak jelas. Jangan ngikuti berita dari orang yang tidak kamu ketahui siapa orang ini. Maka yuk, apa yang sudah kita pelajari selama ini itu dimurojaah, diulang, ya, dan dipegang. Kita udah berkali-kali, udah lama kan belajar itu. Tanya kepada ahlinya, kalau ada berita diteliti. Hari ini hilang semua kayaknya kaidah-kaidah itu. Ya, maka memang benar ya, orang itu akan kelihatan ketika diuji. Ketika ada ujian akan kelihatan. Nah, kemudian setiap tuduhan yang tidak disertai dengan bukti itu tidak bisa diterima. Ya, maka termasuk bukan sekedar tuduhan ya. Semua berita. Ya. Semua berita yang tidak ada buktinya, bahasa kita tidak ilmiah. Ya. Maka tidak bisa diterima. Ya. Seperti misalnya dulu pernah ada yang mengatakan, oh virus COVID itu tidak mungkin masuk ke Indonesia karena Indonesia itu beriklim tropis. Panas. Virus itu tidak tahan panas, dia akan mati. Ini bukti ilmiahnya mana? Gitu loh. Yang ngomong siapa? Dia punya kapasitas ngomong tuh enggak? Sekarang ini kan dengan media sosial, dengan internet kan siapapun boleh ngomong. Bebas. Maka kitanya yang harus membentengi diri, menyaring berita-berita itu. Gitu loh.
tidak asal. Baik. Ya. Kemudian pada asalnya ya, setiap muslim itu terlepas dari tuduhan. Nah, kecuali nanti ada bukti yang menunjukkan bahwa dia betul-betul seperti yang dituduhkan tadi. Nah, kemudian ini hal yang penting ya. Jadi dalam menghukumi apa yang terjadi di kalangan manusia, nah ini kita pakai kaidah ini. Sering kan terjadi permasalahan di kalangan manusia, seorang menuduh, yang juga terjadi pertengkaran, ya, pertikaian dan sebagainya. Maka dalam kaitan dengan menentukan hukum ya tadi, yang menuduh diminta untuk mendatangkan bukti-bukti, kemudian yang dituduh dia harus melakukan apa? Sumpah. Nah, kemudian di sini bagaimana hukum menerima sumpah itu? Kalau memang perkara yang dituduhkan itu tidak jelas, tidak diketahui secara pasti, maka kewajiban kita menerima sumpah orang yang dituduh. Tapi kalau misalnya dia tertangkap tangan, ya, nyuri supermi temennya, ketahuan, ya, tertangkap tangan, kemudian wah, si yang nyuri, demi Allah saya nggak nyuri, ya itu nggak diterima, ya, karena apa? Urusannya udah jelas gitu loh. Jadi ini kaitannya dengan perkara yang memang belum jelas, belum bisa dipastikan, dan yang dituduh adalah seorang yang dikenal dengan kebaikannya. Nah, maka ikhwah rahimakumullah, ini adalah hadis-hadis pendek tetapi merupakan kaidah pokok ya dalam kita bermuamalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dan berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ya 2 hadis. Silahkan kalau ada pertanyaan ya, tafadhol masykurah. Ya, semoga bagi santri bisa ditanyakan seputar hadis ini. Bismillah, mau tanya, Ted. Ya. Bagaimana menyikapi seseorang yang mengatakan bahwa virus ini adalah konspirasi, sikap kita sebagai seorang muslim? Ya, itu juga hoax sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan konspirasi? Gitu loh. Kalau misalnya ada, oh itu orang ngambil keuntungan. Ya, dalam segala keadaan, manusia ada saja yang mengambil keuntungan. Bukan hanya dalam peristiwa COVID. Di pendaftaran tahfidz pun ada nggak yang mengambil keuntungan? Ada kan? Gunung Merapi meletus, ada nggak orang mengambil keuntungan? Yaitu pinter-pinternya dia aja. Ya kan? Ada orang ketika masa pandemi ini justru usahanya sukses, dia meraup ratusan juta dalam 1 bulan. Apa itu termasuk anggota konspirator COVID-19? Itu satu. Yang kedua, oke, seandainya itu konspirasi, tapi COVID itu hakikatnya ada atau tidak? Gitu loh. Ada atau tidak? Ada, ya sudah, itu yang kita hadapi. Kita tidak perlu mikir, oh ini konspirasi atau apa. Tapi yang jelas COVID itu ada, penyakit itu ada, menimpa banyak manusia. Selesai. Kita tidak perlu, wah ini, misalnya ketika kita meyakini, oh itu konspirasi. Terus maunya apa? Kita mau santai-santai.
Kemudian kita tidak melakukan usaha untuk menghindari itu. Coba apa sih peran, andil orang-orang yang mengatakan bahwa COVID itu adalah konspirasi? Ya kan? Mereka justru hakikatnya membunuh dengan perkataan mereka, membunuh banyak manusia. Karena banyak manusia tertipu. Oh ini konspirasi. Sehingga menjadikan orang itu nggak percaya bahwa COVID itu ada. Padahal hakikatnya ada. Orang yang mengatakan ya COVID tidak ada, itu orang sinting. Nggak punya akal. Gitu. Oh mereka mengatakan, oh itu buktinya kalau di rumah sakit di COVID-kan. Siapa? Kamu punya bukti enggak? Kamu nuduh rumah sakit meng-COVID-kan. Buktinya mana? Gitu loh. Ya. Harus ada bukti, jangan ikut-ikutan. Nah, itulah akibat terlalu banyak baca berita. Tidak disaring. Kan gitu. Yang kamu baca beritanya siapa? Orang tidak jelas loh itu. Muslim atau enggak. Dia ahli di bidang itu atau enggak. Tapi kita kemudian percaya. Menolak keterangan para ahli. Bahkan mungkin kan banyak juga ya teman-teman dokter yang dia salafi. Masa kita nggak percaya dengan beliau-beliau? Lebih percaya dengan orang yang tidak jelas yang ada di media sosial. Coba. Ya kan? Lebih percaya dengan ucapannya Jering. Kafir pemusik itu. Ya. Dan sebagainya. Ini kan aneh kita. Kita muslim ini muslim aneh gitu loh. Nah. Baik. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi kita tidak perlu mikir ini konspirasi atau enggak. Yang jelas COVID itu ada, kita harus hadapi. Kita harus melakukan pencegahan dan kita melakukan pengobatan kalau kita memang sudah terjadi. Nah. Kemudian gimana sih Tat? Nasihatnya buat kita yang sampai saat ini masih terdampak ini, terutama santri-santri kan masih di rumah ini, dan para orang tua ini mendidik anaknya dengan ya itu berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Ya, sebetulnya tinggal kita mensikapi kok. Ya, apapun kondisinya, ketika kita ini husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi masalahnya kita sudah ngeluh dulu. Ngeluh, suudzon, sehingga akhirnya kondisinya ya makin jelek kita. Ya. Sampai ada pikiran, oh aku kalau hafalan tidak setor langsung, nggak mantep. Ya udah, antum selamanya tidak akan bisa setoran. Kan gitu. Ya. Tapi kita bersyukur kan. Coba seandainya kondisi ini terjadi pada tahun 2000. Apa yang bisa kita lakukan? Allah dengan hikmahnya apa? Menetapkan kejadian ini di tahun berapa? 2000, 2020, 2021. Sehingga Pak sudah ada aplikasi, sudah ada Zoom, sudah ada Google Meet, sehingga ketika kita di rumah bisa belajar seperti ini. Nah, kalau ini terjadi tahun 2000, ngapain kita? Hanya pakai telepon-telepon aja. Mahal. Belum ada paketan. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, ya, kita lebih dekat dengan orang tua kita. Kita lebih bisa berbakti kepada orang tua kita. Kita lebih bisa mendakwai orang tua kita. Meskipun bukan dengan omongan, tapi dengan perbuatan. Wow, kita tunjukkan kita rajin menghafal, kita rajin ibadah. Ini akan dilihat oleh orang tua kita. Ya kan? Sikap kita semakin berbakti itu menjadikan orang tua mantap dalam mendukung kita untuk belajar di pesantren. Kan gitu. Cuma masalahnya kita kan ya tadi nggak ngerti, nggak paham bagaimana cara menghadapi ini. Sikapnya bagaimana kita nggak
nggak tahu, sehingga akhirnya apa? Ya, dianggapnya kita ini liburan terus. Maka salah satu untuk kita serius, ya kita mohon nanti apa? Ketika ngikuti pembelajaran itu, pakailah pakaian tholabul ilmi. Pakai pakaian tholabul ilmi. Jadi ketika jadwal setoran itu apa? Pakai pakaian yang bagus, penampilan bagus, setor. Itu serius kita. Kalau pakai kaos oblong, pakai celana pendek, ya udah, selesai. Ya kan? Nggak akan belajar. Kemudian yang berikutnya, sesungguhnya belajar tatap muka dengan belajar online, prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Yang beda cuma apa? Kita dari tempat masing-masing. Bahkan pembelajaran online itu sebenarnya ada keunggulan dibanding pembelajaran tatap muka. Kita bisa belajar dari mana saja. Kita bisa belajar kapan saja. Yang penting punya kuota, ada sinyal internet, selesai. Dan ke depan itu, pendidikan itu akan seperti ini. Jadi sekolahan, lembaga pendidikan hanya cuma punya satu gedung, kantor administrasi. Nggak punya ruang kelas ke depan itu. Orang belajar dari manapun yang pakai internet. Jadi kita ini pemikirannya sudah harus ke sana. Jangan berpikir seperti badui terus. Gitu loh. Ya. Ayo semangat. Jangan ini. Meskipun online ada satu kelemahan juga. Ada kelemahannya. Jadi pendidikan karakter tidak bisa dilakukan dengan online. Ya kan? Karena siswa itu akan melihat perilaku gurunya. Nah, ketika online ini sulit untuk didapatkan. Gitu. Ya, jadi syukuri aja. Ya, sebagai orang tua, saya ini juga orang tua. Gitu loh. Saya seneng anak-anak saya belajar di rumah itu seneng. Kenapa? Saya bisa kontrol, saya bisa ngelihat perilakunya, saya bisa lihat sikap-sikapnya, saya bisa mengarahkan, saya tahu ibadahnya kayak apa. Kan gitu. Mestinya seperti itu. Cuma ya tadi banyak orang tua itu nggak paham sehingga akhirnya apa? Mereka mengeluhkan kondisi ini. Sehingga banyak kita dapati orang tua memaksa ke pesantren supaya segera santri itu kembali ke pondok. Nah ini karo anaknya orang seneng loh. Sama anaknya kok nggak seneng itu kenapa? Gitu loh. Itu aneh kan, bagi saya aneh gitu. Nah, wallahu taala alam. Lalu bagi santri, manfaatkan ya waktu sama orang tua untuk berbakti sama orang tua, dan jangan lupa pakaiannya pakaian yang bagus nanti ya di rumah waktu setoran. Jadi atasan tuh sinkron gitu loh. Peci, pakai gamis. Jangan pakai gamis tapi bawahnya celana. Jadi gini, kalau yang sekolah formal itu kan ada seragam. Ya pakai seragam. Sesuai jadwal. Cuman kalau pondok kan saya nggak tahu. Ya, pondok Tafid dia ada ini atau enggak. Kadang ada santri-santri yang atau ada murid-murid yang seperti itu. Nah, lihat sendiri. Fadl, untuk santri yang lain ada yang pertanyaan yang ditanyakan? Masih ada waktu sama Ustaz. Faris, Fikri, Fadl, dinyalakan mic-nya. Afwan, bismillah. Mau tanya Ustaz, virus COVID-19 itu buatan manusia apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Semua itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya, enggak ada. Ya. Jadi Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ya kan? Jadi semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Meskipun penciptaan Allah itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, misalnya yang membuat laptop ini siapa? Manusia kan? Tetapi yang memberi kemampuan, kekuatan kepada manusia sehingga dia bisa menciptakan laptop itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga hakikatnya yang menciptakan adalah Allah Ta'ala laptop ini. Kan begitu.
Ya analoginya gini. Antum pernah lihat ada orang sedang bangun rumah. Ya, Ustaz. Kemudian kamu tanya pada orang yang kerja di situ, Mas, yang bangun rumah ini siapa? Manusia. Bukan, bukan begitu. Tukangnya atau juragannya? Tukang, tukang. Hah? Tukang. Sok. Ini yang bangun rumah ini siapa? Pemilik. Mesti akan dijawab fulan, juragannya. Gitu. Ya. Maka sama dengan apa namanya? Bentar ya. Ustaz. Suaranya ke YouTube, apa ke Instagram? Jadi misalnya tadi aku mau bangun rumah nih, aku mau bangun rumah. Kemudian aku membayar tukang-tukang untuk mengerjakan. Maka ketika antum datang, ini yang bangun rumah siapa? Nanti jawab, oh itu yang bangun Ustaz Abu. Meskipun yang mengerjakan adalah tukang. Tukang. Ya kan sama. Ini laptop yang nyiptakan siapa? Hakikatnya meskipun yang mengerjakan adalah apa namanya? Manusia. Nah, baik. Mungkin cukup dulu ya sampai di sini ya. Ada ditunggu di aplikasi yang lain. Baik, dari saya cukup, kita akhiri. Nah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada Ustaz Abu Ahmad hafizallahu taala. Banyak sekali faedah yang kita ambil dari hadis ini. Siapa yang udah hafal hadisnya? Ada yang udah hafal?